Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Berkah dalam. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendalami permenungan Advent yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini, saya menyediakan beberapa gagasan dan permenungan untuk kita. Peneguhannya dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tema yang akan kita bahas dalam pertemuan kedua ini adalah keluarga yang berbenah dan berbuah. Tetapi sebelum kita memulai pendalaman kita, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent kedua ini, kami Engkau ajak untuk menyadari betapa rapuhnya hidup kami yang seringkali abai pada relasi dan komunikasi dalam keluarga. Situasi pandemi yang sering membuat kami hidup penuh tekanan dan melupakan usaha untuk membangun kasih dalam keluarga. Maka melalui pertemuan Advent kedua ini, semoga kami mampu membangun dalam keluarga kami pengampunan, berbenah hati, dan rasa. Untuk itu kami mohon, semoga Engkau memberkati pendalaman kami ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan ini mempunyai tujuan. Dalam masa Advent yang kedua ini, dalam keluarga kita harus mulai berbenah diri dari permasalahan dalam keluarga kita. Dapat tidak dipungkiri juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, timbullah permasalahan baru dalam keluarga kita masing-masing. Ada yang permasalahannya tentang ekonomi, ada juga tentang kesehatan, ada persoalan psikologis, atau bahkan sampai pada komunikasi pun dalam keluarga itu bisa menjadi suatu persoalan. Mereka yang mempunyai uang barangkali untuk ekonomi tidak menjadi permasalahan. Tetapi mereka juga bisa jadi bingung dan stres. Untuk apa uang ini kalau saya toh tetap di rumah dan tidak bisa kemana-mana? Nah, sementara bagi mereka yang tidak memiliki uang dan penghasilan semakin menurun, itu juga akan menimbulkan persoalan atau permasalahannya tersendiri. Bisa saja relasi dalam keluarga menjadi terganggu. Kita juga akan merefleksikan relasi apa saja dalam keluarga yang ternyata membuat kita dalam keluarga menjadi tidak nyaman. Bahkan justru membuat kita dalam keluarga saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Kita perlu memperbaiki yang masih kurang dalam keluarga kita sebagai suatu pertobatan dalam masa Advent ini. Jadi kita harus mengusahakan pertobatan, memperbaikinya menjadi lebih baik dalam masa penantian ini. Nah, COVID-19 ini semestinya bukan dipandang sebagai suatu hukuman, tetapi seharusnya membuat kita, menyadarkan kita untuk lebih berwaspada. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan sabda Tuhan berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6.
Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abileno. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat yang pertama ini hanya berisi data-data di mana dikatakan bahwa dalam tahun ke-15 kaisarnya itu siapa? Tiberius. Wali negeri itu di Yudea Pontius Pilatus. Raja wilayah Galilea itu Herodes. Filipus juga saudara Herodes ini raja wilayah Iturea. Tarakonitis, Lisanias wilayah Abileno. Nah, data-data ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang nyata. Nah, ini bukan sebuah cerita yang fiktif atau bukan cerita karangan, tetapi hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam ayat yang kedua ini memperlihatkan kepada kita bahwa waktu itu juga imam besarnya jelas, ada Hanas dan Kayafas. Mestinya pada zaman Yesus ini imam besar yang berkuasa itu Kayafas. Karena Yohanes itu mertua Kayafas, dulunya itu memang imam besar, tetapi karena pengaruhnya masih begitu kuat di dalam pengambilan keputusan, maka disebutkan dua imam besar ini, yaitu Hanas dan Kayafas sekaligus. Nah, saudara-saudari, sebenarnya Hanas ini bisa dikatakan seperti emeritus. Kalau sebagai uskup ada pengganti yang biasa kita kenal dalam gereja Katolik adalah emeritus, seperti itu. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis karena disebut anak Zakaria. Jadi bukan Yohanes yang masih saudara Yesus. Dalam ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam ayat ini ada seruan pertobatan. Seperti apa seruan itu supaya orang-orang dibaptis? Maka tidak mengherankan pada waktu itu, lalu berkat seruan Yohanes, banyak orang ikut dibaptis dan Yohanes membaptis banyak orang di sungai Yordan. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi, baptisan ini adalah baptisan demi pengampunan dosa yang diwakili atau dibaptis oleh Yohanes. Nah, dari pewartaan inilah kita dapat merefleksikan dan akan melihat niat-niat kita seperti apa yang berkaitan dengan pertobatan kita, supaya Allah memberi kita pengampunan. Tetapi perlu saya tegaskan di sini juga bahwa Allah memberikan sesuatu, tetapi memang ini suatu tetapi perlu saya tegaskan bahwa bukan maksud kita membayar atau memberi sesuatu kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu, tetapi memang ini merupakan suatu pengampunan dosa yang adalah bertobat. Nah, ada tertulis di sana suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan berseru-seru dan yang dinubuatkan oleh Yesaya sekarang jadi nyata di dalam diri Yohanes. Yohanes itu memang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan ternyata dia hadir
bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan hadir. Nah, saya mengambil salah satu contoh konkretnya demikian. Ketika kita dalam rumah dan ada tamu yang akan datang berkunjung, apalagi menginap dalam rumah kita, maka hal yang perlu kita lakukan adalah persiapan. Di situ ada yang harus dibersihkan, contohnya seperti kamar, tempat tidur, dan lain sebagainya. Atau saya bandingkan dengan salah satu komunitas. Dan ketika ada pemimpin yang hendak mengadakan kunjungan, maka tentunya ada hal-hal yang perlu kita siapkan, kurang lebih seperti itu. Nah, dikatakan bahwa luruskanlah jalan baginya. Jadi semuanya diperindah, semuanya diperbaiki agar kelihatan harmonis dan asri. Nah, saudara-saudari, ini yang akan kita refleksikan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekarang sebagai wujud bertobat ini apa? Terlebih dalam masa pandemi ini, berkaitan dengan keluarga kita masing-masing ya. Nah, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan, bertanya kepada suami, kepada istri, kepada anak, kira-kira apa ya pertobatan yang akan kita wujudkan? Dan tanyalah terutama kepada diri sendiri, apa yang harus saya atau kita ratakan di dalam kehidupan kita? Adakah sesuatu yang memang harus diperbaiki dalam hidup kita? Apa yang harus ditimbun yang selama ini masih kurang? Dan apa yang harus diluruskan? Nah, saudara-saudari, ini nanti dapat direfleksikan dalam keluarga kita masing-masing. Semua yang akan menjadi bahan-bahan untuk berbenah. Nah, kalau ada pertobatan dan semuanya itu dilakukan, maka ada keselamatan yang berasal dari Tuhan untuk keluarga kita. Di sini juga dikatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun. Nah, apa yang kiranya dalam kehidupan kita masih menjadi lembah, masih menjadi gunung, bukit yang selama ini belum rata? Apa sih yang dalam kehidupan kita yang masih berliku-liku dan berlekuk-lekuk yang harus diratakan, terutama dalam keluarga kita? Jadi ini sangat mendalam, saudara-saudari. Dari Injil Lukas ini, khususnya bab 3 ayat yang kelima ini. Dalam ayat yang kelima ini memang sangat jelas untuk keluarga kita, sangat menjadi contoh untuk kita bagaimana merubah apa yang belum baik dalam keluarga kita. Nah, dalam ayat yang ke-6 di sini mengatakan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau ini menjadi di dalam keluarga, maka inilah yang akan kita peroleh, yaitu keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang perlu kita benahi dan yang perlu kita ubah sekarang dalam kehidupan kita? Nah, ini kira-kira gambar atau foto keluarga yang bisa dikatakan di sini Katolik. Gambarnya seperti ini misalnya ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini sebagai salah satu contoh yang saya angkat. Mereka hidup dengan tetangga atau umat yang lain dengan harmonis, baik, rukun, dan damai. Nah, sekarang untuk menuju seperti itu, apa yang perlu kita benahi atau apa yang perlu kita ubah dalam keluarga kita? Ataukah dalam keluarga kita sudah kita anggap sebagai keluarga yang sempurna? Nah, ini menjadi suatu refleksi untuk kita sebagai keluarga. Oleh sebab itu, kalau belum, maka bagaimana kita menghadapi situasi sulit dan bagaimana membangun relasi? Ini kita kaitkan dengan Injil yang tadi. Jadi,
di dalam Injil tadi intinya juga arah pembenahan. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita menghadapi pandemi yang menyulitkan kita dan ternyata membuat keluarga kita semakin berlekuk-lekuk? Apa itu? Lalu bagaimana kita sekarang menghadapinya? Tadi ditemukan apa yang berlekuk-lekuk dalam keluarga. Sekarang ini mengenai bagaimana yang mau kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Nah, apa yang masih berlekuk? Apa yang masih berlekuk-lekuk dalam keluarga kita? Kita bandingkan tadi dengan kunjungan tamu yang saya ambilkan salah satu contoh, atau dari pimpinan kita tadi yang saya katakan bahwa semua akan kita persiapkan ketika tamu kita yang terhormat akan mengadakan kunjungan ke rumah kita atau menginap di rumah kita. Nah, sekarang ini yang mau kita persiapkan adalah kunjungan Tuhan dalam keluarga kita. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang perlu kita persiapkan dalam keluarga kita, yaitu kedatangannya adalah Tuhan sendiri. Maka apa yang perlu kita persiapkan di sana? Nah, ini bisa menjadi bahan sharing dalam keluarga. Kira-kira apa yang harus dibenahi atau kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Misalnya, ini hanya sebagai salah satu contoh ya, soal egois. Tentu ini sebagai pribadi, tetapi di dalam keluarga ternyata saya masih pemarah. Sedikit-sedikit marah. Atau contohnya kesabaran. Di sini mungkin kita termasuk orang yang belum sabar, melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya dan akhirnya berakibat fatal. Nah, untuk membenahi keluarga yang baik, tidak marah-marah, yang tidak sabar tadi, hal-hal ini yang perlu dibenahi, diubah dalam keluarga kita. Ini sebagai salah satu contoh. Memang tidak begitu gampang dilakukan atau diubah, tetapi perlu membutuhkan suatu komitmen untuk berbuah atau berubah menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita masuk pada niat. Niat berbenah dan berbuah dalam keluarga sebagai wujud pertobatan. Yang pertama, menyadari kelemahan manusiawi kita, memupuk pengampunan. Jadi, niat untuk mewujudkan sebagai wujud pertobatan tadi, kelemahan manusiawi sudah diakui. Nah, sekarang bagaimana saling mengampuni dalam keluarga itu diwujudkan? Sebab tanpa pengampunan, maka kehidupan dalam keluarga tidak akan nyaman dan pasti banyak konflik dalam keluarga kita. Tetapi dengan adanya pengampunan, maka disitulah ada jalan untuk menyelesaikan persoalan. Maka yang kedua, meningkatkan mutu hidup doa, kehidupan rohani dalam keluarga kita. Bagaimana hidup doaku dalam masa pandemi ini? Ini kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing. Apa hidup doaku semakin meningkat? Saya semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya, dengan adanya pandemi ini, saya semakin menjauhkan kehidupan keluarga dari Tuhan? Karena misa online dan tidak harus ke gereja, situasi itu membuat keluarga kita menjadi berubah, menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lihat, kita melihat kembali dalam kehidupan keluarga kita, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Maka dalam keluarga, wujud pertobatannya apa yang perlu kita ubah? Saya sudah tegaskan ulang-ulang tadi, apa yang perlu kita ubah dalam keluarga. Maka yang ketiga saya ambil di sini bahwa meningkatkan mutu relasi. Ya, mutu relasi di dalam keluarga harus ditingkatkan. Ini merupakan suatu kesempatan untuk berelasi dalam keluarga kita masing-masing. Yang berikut, solidaritas. Komunikasi yang lebih baik perlu ditingkatkan.
mungkin selama ini komunikasi ini sudah ada, tetapi yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi di sini adalah mutu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kepedulian, rasa kepedulian terhadap orang lain, terutama dalam masa COVID ini, menjadi suatu kesempatan juga bagi kita untuk peduli untuk peduli dengan sesama-sesama kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan semangat kerja, saling memahami dan mengerti, membangun suatu kreativitas untuk menopang ekonomi dalam keluarga. Saya mengambil salah satu contoh kecil juga, misalnya dalam keluarga, menciptakan usaha kecil-kecilan lewat online. Setidaknya dalam masa pandemi ini kita tidak merasa bosan di rumah, tetapi membuat sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih ini menjadi suatu motivasi untuk kita dalam keluarga, bagaimana kita mengubah apa yang sudah terjadi dalam keluarga kita yang selama ini mungkin belum baik, mungkin masih biasa-biasa saja. Inilah saat yang perlu kita benar dan kita ubah untuk menjadi lebih baik. Kiranya pendalaman singkat ini dapat membantu kita dalam keluarga yang berbenah dan berbuah. Setelah kita akhiri pertemuan pendalaman singkat kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Maha Penyembuh dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini. Engkau memberikan kekuatan penyembuhan dan pengampunan kepada kami. Kami menyerahkan semua persoalan dan beratnya keluarga-keluarga yang terdampak. Kuatkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Berikanlah kesembuhan bagi kami yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, dan lindungilah, kuatkanlah mereka yang merawat orang-orang yang sakit. Kami mengangkat doa ini kepadamu ya Bapa, dan percaya kepada belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.